niscaya kalau kalian pikirannya positif, tingkah laku kalian positif, kalian tahu rekening kalian pun positif nanti. Halo Kak, menjua-jua. Ketemu lagi sama aku Gandhi Munte, Gandhi Ginting. Eh, Terima kasih banget sama kalian yang sudah ngekomen video-videoku, dan terkhusus kepada video yang kemarin aku buat untuk Lyodra. Karena memang menurutku itu sangat keterlaluan kalau kita eh, ngejatuhin orang dengan membuat berita-berita yang nggak bener gitu loh. Kalau memang mau beritanya tersebar luas, beritanya itu viral, yang bagus dong gitu loh. Masa sih cari sensasi untuk beritanya bisa viral gitu loh. Harusnya kan prestasi kan. Sebenarnya aku buat video kayak gini jarang sih. Biasanya itu aku kan nge-vlog kan. Aku selalu nunjukin gimana kehidupan di Finlandia gitu. Kayak orang-orang yang nge-vlog di luar negeri. Tapi kayaknya sekarang aku kayak ngelihat yang I think I need to do this one more often. Kayaknya karena aku ngerasa aku bisa kasih opini ku juga gitu loh. Dan aku lihat apresiasi orang yang sangat baik. Kenapa enggak kan? Nah, di video yang kemarin aku buat ada dua hal yang pengen aku bawa di sini. Yang pertama itu adalah bilang biasa bang, memang kalau hatersnya Lyodra mau ngomong apa aja kita pasti mereka nggak seneng gitu loh. Nah itu aku sih setuju. Nah terus ada yang bilang biasa bang nggak terima kalau mereka kalah. Nah mereka itu seakan-akan menganggap bahwa orang-orang yang menjatuhkan Lyodra itu adalah fansnya si Tiara gitu loh. Nah itu yang aku pengen bahas kali ini. Dan satu lagi tentang kenapa Lyodra dibilang sombong. Nah ini dua hal yang aku pengen bahas di sini. Coba kita sama-sama diskusi ya. Nah yang pertama coba kita bahas mengenai yang mereka bilang bahwa yang menjatuhkan Lyodra itu adalah fansnya si Tiara. Kalau menurutku nggak mesti itu dari fansnya Tiara gitu loh. Yang pengen aku kasih tahu sama kita teman-teman adalah gini loh, kita nggak mesti menjadi hatersnya Tiara untuk menjadi fansnya Lyodra, dan begitu juga sebaliknya. Kita itu kalau suka sama Tiara nggak mesti benci sama Lyodra gitu loh. Nah kelemahan kita itu adalah, dan kebiasaan orang Indonesia itu adalah kalau sudah mulai final atau juga kayak misalnya pemilu, abis-abisan kita, bener abis-abisan banget. Dan menurut itu salah banget gitu loh. Jangan kayak gitulah. Yang perlu diingat itu adalah kita nggak mesti menjatuhkan pihak lawan untuk mencari simpatisan, untuk mencari simpatinya orang-orang supaya beralih pilihan ke pilihannya kita gitu loh. Yang terus banyak banget orang-orang yang begitu pas di final, yang pas ketara banget kemarin pas zamannya Fatin ya, Fatin sama Novita Dewi. Wuh, itu aku masih di Indonesia kemarin dan aku ngerasa kayak yang wow, I'm not feeling comfortable with this. Ngeri banget lah pokoknya. Kita tuh begitu banget. Kalau kita tuh sudah jatuh cinta banget sama seseorang, sama sesuatu itu kita benar-benar empot-empotan gitu loh. Itu nggak bener gitu loh. Tetap pikir pakai inilah, tetap pakai akal akal sehat gitu loh. Jangan fanatik sekali dengan sesuatu gitu loh. Em, eh ya pas Fatin sama Novita Dewi itu kentara banget kan. Nah pas Lyodra sama Tiara sih nggak terlalu kentara banget, cuman masih ada gitu loh. Dan seperti yang lagi aku garis bawahin lagi, seperti yang aku bilang tadi, kita itu nggak mesti menjadi haternya seseorang, pihak lawan, kalau kita fansnya pihak yang lain gitu loh. How do I put it in the right way? Eh, ya, tapi kalian ngerti kan maksudku seperti apa kan? Nah, yang penting kita lakukan itu adalah, yang seharusnya kita lakukan itu adalah, kalau kita memang pengen cari simpatinya orang-orang, kalau kita memang pengen orang-orang beralih pilihan dari pilihannya mereka ke pilihannya kita, kalau kita pengen menarik, mengubah pilihan mereka, harusnya itu dengan cara membeberkan apa yang menjadi alasan kenapa mereka harus memilih pilihan kita gitu loh. Bukan dengan menjatuhkan pilihannya mereka.
Itu salah, dan orang Indonesia itu semuanya begitu, kebanyakan begitu gitu loh. Dan mereka tuh kayak yang pas sudah mulai final ini, wah pasti mereka tuh kayak membeberkan apa kesalahan-kesalahan, kelemahan-kelemahan pihak lawan gitu. Si Tiara lah nyanyinya beginilah, Tiara itu lebih buruk dari Lyodra lah, dan sebaliknya juga Lyodra itu nyanyi terlalu teknik lah, dan Lyodra itu nyanyinya nggak terlalu apa namanya, katanya kemarin nggak terlalu komersil. Siapa bilang Lyodra itu nggak nyanyi komersil? Lyodra itu dapat dua-duanya, dia udah komersil dan teknik bagus banget gitu loh. Nah, banyak banget yang bilang kayak gitu. Nah, seharusnya nggak begitu. Kita harus memaparkan hal-hal positif kenapa mereka itu harus milih pilihannya kita gitu loh, harusnya begitu. Dan ingat sekali lagi, yang menjadi yang kemarin ngomongin buruk tentang Lyodra bukan berarti itu fansnya Tiara, dan yang ngomongin buruk tentang Tiara bukan bukan berarti fansnya Lyodra gitu loh. Kalian harus ingat bahwa ada orang yang terakhir ke dunia ini memang sudah menjadi haters. Nggak peduli siapa yang di atas, dia sudah menjadi haters gitu loh. Nggak peduli itu mamaku, mamanya sekalian pun itu, kalau memang dia sudah dilahirkan menjadi hater atau haters, akan tetap menjadi haters gitu loh. Di dirinya itu sudah penuh kebencian gitu loh. Nggak takut kalau hidupnya nggak panjang. Kalau kalian hidup kalian pengen panjang, jangan banyakin hate, jangan banyakin ini, jangan banyakin membenci, yo positif gitu loh. Dan ingat, kalau kalian fans sama seseorang, kalau misalnya kayak Lyodra gitu kan, kalau kalian fansnya sama Lyodra kayak aku, positif lah gitu loh, supaya mendukungnya itu juga positif gitu loh. Dan menangnya itu kalau misalnya ada pertandingan, menangnya itu fair and square gitu loh. Supaya orang yang kalian idolakan itu bangga, soalnya kan yang mengidolakan dia itu pinter gitu loh, yang mengidolakan dia itu wise gitu loh. Kalau aku menjadi idola misalnya ya, kalau aku punya fans dan fansku itu pinter, dan fansku itu eh, nggak sembarangan, dan fansku itu orangnya wise gitu loh, aku bangga dong gitu loh. Dan ya kalau memang kalian pengen terus mendukung Lyodra, be positif gitu loh, share yang baik-baik tentang Lyodra. Aku sedang ngumpulin alasan-alasan positif kenapa Lyodra itu layak menjadi bintang. Di video selanjutnya aku pengen buat. Nah, yang harus kita ingat itu adalah Lyodra ini waktunya masih panjang sekali. Dia masih muda sekali kan. Masih 16 tahun. Dan dia itu mengidolakan seseorang yang memang sangat layak untuk menjadi idola di Indonesia. Dan she's the woman in my dream. Literally, she's the woman in my dream. Agnes Mo. Pas aku kemarin aku kan ngikutin ininya dia kan, ngikutin Instagramnya dia kan. Pas kemarin dia upload foto satu di Bali, malamnya itu benar-benar literally she came to my dream. Ya, nanti aku tunjukin fotonya. Yang ini nih. Nah, ingat, orang pintar itu akan mengidolakan orang pintar. Orang hebat itu akan mengidolakan orang hebat. Karena dengan mengidolakan berarti mereka pengen seperti itu. Nah, Lyodra ini mengidolakan seseorang yang sangat hebat dan seseorang yang sangat pintar. Berarti Lyodra ini pengen seperti itu. Jadi, waktu dia untuk belajar banyak banget. Berarti perjalanan dia ini sangat panjang untuk menjadi seorang Agnes Mo. Berarti butuh dukungan dari kita. Ayolah kita dukung gitu loh. Dan ingat, Lyodra ini kalau sudah mengidolakan Agnes berarti cara-caranya dia berpikir, cara-cara dia bertutur kata, cara-cara dia meraih mimpi itu mungkin akan sama dengan Agnes Mo, dan dia itu butuh dukungan gitu loh. Sok atuh kita dukung gitu loh. Kayak aku misalnya, salah satu alasanku kenapa bisa nyampe di Finlandia itu adalah karena dulu pas waktu aku sekolah, aku sangat mengidolakan yang namanya Menteri Luar Negeri Martin Natalegawa. Makanya aku sampailah kerja di Kedutaan Besar Republik Indonesia di Finland, dan sampai sekarang aku tinggal di sini gitu loh. Nah, kalau aku mengidolakan seseorang, pasti aku pengen kayak orang itu gitu loh. Jadi sok atuh didukung si Leodranya supaya dia juga bisa sama kayak Agnes gitu loh, yang memberikan prestasi tanpa sensasi gitu loh. Dan itu menurutku layak sekali untuk menjadi idola. Sampai-sampai dia datang ke mimpiku kan. Oh my god. She's so beautiful. Beautiful and smart.
Nah begitulah teman-teman, ayolah kita dukung gitu loh. Dan ingat sekali lagi, tidak serta-merta harus menjadi hater untuk pihak lawan. Kalau kalian menyukai, kalau kalian ingin mendukung ini kalian, jagoan kalian gitu loh, nggak mesti banget gitu loh. Nggak apa-apa kok mendukung dua-duanya gitu loh. Kalau biar kalian tahu sebenarnya Lyodra itu bukan pilihan satu-satunya kemarin di Indonesian Idol. Kalau kalian tanya aku, pilihanku itu adalah Lyodra dan Novia. Novia itu kan bagus banget. Siapa yang bilang Novia itu nggak bagus banget? Gitu loh. Jadi sok atuh, jadilah pemilih yang cerdas, pemilih yang smart gitu loh. Kecuali kalau seandainya kelemahannya itu akan berdampak pada eh, jabatan yang sedang diperebutkan gitu loh, yang akan dia capai nanti, yang akan dia dapatkan nanti. Misalnya kayak pemilihan governor atau pemilihan presiden. Nah, kalau seandainya di pihak lawan kalian, kalian lihat nih kelemahan-kelemahan yang mungkin akan mengganggu, yang akan menjadi penghalang ketika dia nanti terpilih. Nah, itu menurutku wajib untuk didiskusikan. Tapi dengan cara yang smart gitu loh, nggak perlu dijatuh-jatuhin gitu loh. Perlu didiskusikan atau perlu dibawa ke debat gitu lah. Yang kayak itu nggak apa-apa. Yang penting harus smart caranya. Aku pengen kalian, kita semua orang Indonesia ini mulailah berpikir secara wise dan smart. Jangan asal bunyi gitu loh. Oke? Okay? Kalau menurutku sih itu untuk yang poin pertama. Dan poin kedua, ada yang bilang Lyodra itu sombong karena bentuk mukanya memang kayak gitu. Really? Masa iya sih bentuk feature mukanya orang itu menentukan orang itu sombong atau enggak gitu. Sombong itu nggak bisa dilihat dari bentuk muka orang. Nanti kalian bilang bentuk silu-siluna lagi. Nanti kalian bilang lagi bentuk cupingnya kayak gini nih. Cuping itu kuping bahasa Karo. Bentuk cuping itu begini bang, jadi makanya dia sombong gitu loh. Nggak adil dong gitu loh. Masa hal-hal yang sudah dia dapatkan dari lahir itu menjadi sesuatu yang menentukan dia itu sombong atau enggak gitu loh. Itu nggak adil. Jangan kayak gitulah. Ini orang-orang Indonesia ini yang bilang kayak gitu kemarin pasti kebanyakan nonton sinetron. Makanya jangan kebanyakan nonton sinetron. Soalnya kan di sinetron itu kan di setting tuh. Kalau yang antagonis itu harus mukanya begini nih. Nah, itu yang membuat kalian terdoktrin. Kalau bentuk muka yang kayak gitu, mukanya sombong gitu loh. Smart dong, masa kayak gitu sih? Enggak lah gitu loh, jangan kayak gitu. Enggak adil itu namanya. Oh ya, kemarin eh pas di konser kemenangannya si Lyodra, menurutku sih terlalu banyak gimmick-gimmick ya. Terlalu banyak hal-hal yang enggak ini, terlalu banyak hal yang enggak penting dibawa-bawa di sana. Masa kalau menurutku kemarin ada beberapa hal yang menurutku bisa diperbagus sih. Pas Lyodra nyanyi Dear Dream, aku sih pengennya kemarin dia nyanyi sendiri dan biar dia bisa show off gitu loh. Tapi nggak apa-apa. Kemarin nyanyi berempat juga bagus kok. Tapi menurutku akan lebih oke lagi kalau seandainya kemarin dia nyanyi sendiri. Terus hal yang paling aku seneng kemarin itu adalah pas dua diva dan satu divonya Indonesia berada di satu panggung. Sekalipun mereka nyanyinya itu cuma sebentar dan having fun, tapi itu aku wow finally, yaitu adalah Bang Judika, Maria, dan Lyodra. Bukan karena mereka sama-sama dari Medan, tapi memang menurutku penyanyi terbaik di Indonesia itu adalah sekarang ini adalah mereka bertiga. Top banget lah pokoknya. Kalau aku jadi Maria dan Lyodra ya, yang akan aku lakukan itu adalah sekarang belajar bahasa Inggris tahun ini, belajar bahasa Inggris apa namanya supaya perfect komunikasi bahasa Inggrisnya, simpen duit dan pergi ke Inggris atau ke Amerika untuk ikutan kontes yang ada Simonnya. Kalau seandainya tadi suaraku sebagus mereka, udah ke Inggris atau ke Amerika, aku ikutan American Got Talent atau Britain Got Talent ya, atau apalah, atau X Factor-nya Amerika dan atau UK lah yang ada Simon-nya. Pokoknya soalnya suara mereka itu sudah kapasitas mereka itu mencukupi untuk ke sana. Masalahnya aku nggak nyampe ke sana kapasitasku. Coba tadi kalau nyampe, udah ke sana aku. Cobalah, kalau menurutku, ini pandangan pribadi. Belajar bahasa Inggris, simpen duit. Kan mereka tuh udah manggung ke sana kemari kan. Dia tuh punya duit lah. Simpen duit. Aku temenin pun nanti kalau ke Inggris, kalau ke Amerika mungkin kejauhan kali ya. Kalau dari sini ke Inggris,
2 jam doang, ku temenin, ku sponsorin pun untuk ininya, untuk akomodasinya. Pengen aku bener ada satu orang Indonesia yang ada di kontes kayak gitu loh, di Inggris atau di Amerika ya. Masa orang Filipina terus sih gitu loh. Ayolah, kalau kalau itu pandangan pribadi, oke? Kemarin kan di pas konser kemenangan kan ada kan si Leodra nyanyi sama si Isyana. Cobalah itu yang di share, dinonton lagi, share, nonton lagi, share, nonton lagi supaya trending. Itu kan lagunya kemarin kan Kontre Partiro, apa sih? Time to Say Goodbye. Itu kan hampir semua orang di dunia kan tahu lagunya tuh. Itu di-share supaya nanti trendingnya nggak cuma di Indonesia tapi di seluruh dunia. Soalnya mereka tuh nyanyinya perfect pitch banget. Menurutku sih begitu. Itu doang sih. Ya, pokoknya keep being positive, okay? Keep being positive. Jangan judge orang dari bentuk mukanya gitu loh. Terus jangan terlalu banyak nonton sinetron yang aku bilang tadi. Karena kalau kalian nonton sinetron, cara berpikir kalian, cara ngomong kalian juga akan kayak sinetron gitu loh. Ingat cara kalian berpikir dan ngomong itu terbentuk dari apa yang kalian konsumsi. Maksudku konsumsi itu adalah apa yang kalian lihat, orang-orang di sekitar kalian, apa yang kalian baca, apa yang kalian nonton gitu loh. Nontonlah hal-hal yang berkualitas, bacalah hal-hal yang berkualitas. Kalau misalnya ngeliatin di YouTube, lihat cari-cari yang positif dan share yang positif-positif. Biar kalian juga hidupnya jadi positif gitu loh. Aku bisa nyampe sampai sekarang di sini ini karena aku sangat fokus dengan hal-hal yang positif gitu loh. Aku nggak ada waktu untuk hal-hal yang negatif. Dan sekalipun banyak orang-orang yang kemarin pas aku buat video ke Israel jalan-jalan banyak banget komen-komen negatif dan aku nggak peduli. Artinya keep being positive gitu loh. Niscaya kalau kalian pikirannya positif, tingkah laku kalian positif, kalian tahu rekening kalian pun positif nanti. Banyak duit kalian gitu loh. Soalnya kalian itu kalau berpikir positif dan kerja positif, attitude kalian itu kan baik banget tuh, bagus banget tuh. Maka kalau kalian kerja pasti hasilnya bagus, bos kalian notice, dapat promosi, gaji naik. Yang hal-hal kayak gitu simple sih, cuman nggak banyak orang yang tahu gitu loh. Masa hal-hal yang gitu butuh diajarin sih. Oke, itu doang. Apalagi ya, nggak ada lagi sih, cuman itu doang. Fokusnya tadi ada 2. Jangan negatif, positif, terus jangan ngejudge orang. Oke? Salam dari Finlandia. Sudah jam berapa sekarang ini? Sudah jam 10, aku baru nyampe rumah sih. Oke? Salam dari Finlandia, menjuah-juah, manbanta kerina, nande bapak turang senina, dan Tuhan si masuk-masuk. God bless you guys. Bye-bye.